Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadar Rasulullah nasirul haqqi bil haqq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil haqq. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahud-din hatta atakumul yakin. Yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallahu biqalbin salim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu dan senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, dengan sebenar-benarnya menjalankan, dan menjauhi larangan-larangannya dengan sebenar-benarnya menjauhi. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar yang melebihi apabila kita bisa taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar yang melebihi apabila kita berbuat maksiat kepada Allah. Hadirin sekalian, di antara kandungan Al-Quran yang pokok adalah supaya diri kita ini mengingat para kekasih-kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para rasul, para sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW, mengingat para wali-wali Allah. Inilah di antara kandungan pokok yang ada di dalam Al-Quran yang semestinya senantiasa kita ingat setiap waktu dan keadaan, yakni jejak para nabi dan para rasul. Itulah yang dimaksud dalam surah Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa berjalan di jalan mereka. Setiap sholat kita bermohon kepada Allah untuk bagaimana supaya hidup kita bisa mengikuti kehidupan mereka, perjuangan kita mengikuti cara perjuangan mereka, akhlak kita mengikuti akhlak mereka, kesungguhan kita di dalam taat kepada Allah mengikuti kesungguhan mereka. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ini menunjukkan bahwa cerita para nabi dan para rasul alaihimussalam dan orang-orang soleh di antara mereka adalah hal yang penting untuk meningkatkan iman kita, peningkatan amal kita, hal yang sangat penting untuk bisa berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengenang sejarah ini. Allah berfirman dalam kitabnya, wa dzakirhum bi ayamillah. Ayamillah yang dimaksud di sini kata para ulama adalah sejarah pertolongan Allah kepada para nabi, sejarah pertolongan Allah kepada para rasul, pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman yang terdahulu. Jadi waktu yang berjalan adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam hari yang mulia bulan Maulid ini hendaknya kita mengenang sejarah yang besar, karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita di saat hari-hari seperti ini. Hadirin sekalian, ketika baginda Nabi Muhammad SAW hijrah dan sampai ke Madinah, baginda Muhammad SAW menjumpai beberapa penduduk Madinah pada waktu itu sedang berpuasa. Maka baginda Muhammad SAW bertanya, kenapa saudara-saudara berpuasa? Maka mereka pun menjawab, karena hari ini adalah tanggal 10 Muharram, yaitu Allah menolong Nabi Musa alaihissalam
dari penindasan Fir'aun. Untuk memperingati pertolongan Allah kepada Nabi Musa tersebut, maka kami berpuasa, kata penduduk Madinah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat untuk ikut berpuasa. Hadirin sekalian, seandainya bulan Maulid seperti ini kita puasa, itu bagus juga sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperingati, mensyukuri pemberian Allah yang begitu besar kepada kita, yang sesungguhnya sebaik-baik nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita diberi pimpinan yang sebesar-besarnya pimpinan, semulia-mulianya pimpinan dari seluruh makhluk, pimpinan dari seluruh para nabi dan rasul yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sedekah juga bagus. Dikiaskan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang melapangkan keluarganya pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan melapangkan rezekinya orang itu selama 1 tahun penuh. Tanggal 10 Muharram adalah peringatan untuk kemenangan Nabi Musa atas penindasan Fir'aun dan para tentaranya. Maka disunahkan juga sedekah pada waktu itu, terutama untuk keluarga sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada tanggal 12 Maulid, hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, bukankah lebih layak kita sedekahkan sebagai rasa syukur kita karena kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sebesar-besar nikmat Allah kepada kita sebagai umat akhir zaman ini. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pada peringatan-peringatan Maulid perlu kita menampakkan kegembiraan kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Nikmat Allah yang terbesar adalah, yaitu dengan diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk menampakkan kegembiraan dengan kelahirannya beliau. Maka para ulama mengatakan tidaklah salah kalau orang pada tanggal 12 Maulid mengadakan peringatan kelahiran baginda Muhammad SAW. Karena gembira mereka berdiri dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, sebagai pelampiasan kegembiraan mereka, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Al-Barjanji, hadza wa qad istakhsana al-qiyama inda dzikri maulidihi syarifi a'immatum dzawu riwayatin warawiyah fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam wa ghayata maramihi wa marwah. Ringkasnya, memperingati hari-hari yang akan menguatkan semangat kita dalam amal agama. Ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, kelahiran Nabi Musa diceritakan dengan sedetail-detailnya sampai perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Kehidupannya di kota Mesir diceritakan sedetail-detailnya, mulai dari kelahirannya Nabi Musa. Baginda Muhammad SAW bukankah lebih layak untuk diceritakan mulai hari kelahirannya sampai perjuangannya sampai hari wafatnya. Hari yang kita harus paham bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir dan tidak ada nabi lagi setelah beliau. Terus bagaimana tugas para nabi? Yaitu diserahkan Allah SWT kepada umat ini. Maka bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, maka kitalah yang bertanggung jawab meneruskan perjuangan beliau. Dan perjuangan Nabi kita wariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita sampai hari kiamat. Inilah maknanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Taala, maka inilah maksud peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang besar ini. Kita bangkit untuk mengamalkan seluruh ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW dengan senang hati. Semua orang punya kesenangan, semua orang punya selera, semua orang punya hobi. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kesenangan kita, selera kita, hobi kita mesti kita standarkan dengan kesenangannya
seleranya dan hobinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum beriman yang sempurna selagi orang itu kesenangannya tidak mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesenangannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kesenangannya beliau kalau melihat umatnya pada mengamalkan agama. Kalau melihat umatnya berbondong-bondong mengamalkan sunnah beliau. Inilah kesenangannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya tidak sempurna iman kita kalau kita tidak jadikan kegembiraan kita kalau melihat orang-orang pada berbondong-bondong pergi ke masjid. Kegembiraan kita adalah ketika melihat wanita-wanita pada menutup auratnya. Kegembiraan kita kalau kita melihat anak-anak belajar Al-Quran. Kegembiraan kita kalau kita melihat orang-orang Islam bersatu padu mengamalkan agama, berkasih sayang dalam menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barulah hadirin yang dimuliakan Allah taala, kesenangan kita itu ikut kesenangannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuk kita dan orang-orang yang kita senangi, orang-orang yang kita sayangi senantiasa mengikuti seluruh ajarannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika pada waktunya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabil karim faqala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.